Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung kembali dengan channel Puspita Surabaya untuk mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 19 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-28, Ofisi Pekan keempat, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Tuhanlah Allah yang agung merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Mada. Kristus penebus ilahi, bersabdalah pada kami, singkirkanlah kejahatan, supaya iman bertahan. Jangan kami memikirkan
dugaan yang bukan-bukan tentang sesama saudara, hingga keruh suasana. Semoga kami berusaha membina kasih setia, agar dalam segalanya kerukunan tetap nyata. Terpujilah Kristus Raja dan Bapa Maha Kuasa, serta Roh Penghibur suci, sumber kasih yang sejati. Amin. Pendarasan Mazmur. Leluhur kami mencapai kemenangan bukan berkat kekuatannya, melainkan berkat keperkasaanmu dan cahaya wajahmu. Mazmur 43. Bencana umat Allah. Dalam segalanya itu kita akan menang dengan jaya, karena kekuasaan Kristus yang mencintai kita. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar kisah yang diceritakan para leluhur kami tentang karya agung yang Kau lakukan pada zaman mereka, yang Kau kerjakan dahulu kala dengan tangan-Mu. Untuk menanam umat-Mu Kau halaukan para bangsa. Kau cerai-beraikan mereka supaya umat-Mu dapat berkembang. Leluhur kami merebut tanah bukan berkat pedangnya sendiri. Mereka mencapai kemenangan bukan berkat kekuatannya, melainkan berkat keperkasaanmu dan cahaya wajahmu. Sebab Engkau cinta pada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, Panglimaku yang menyelamatkan keturunan Yakub. Berkat kekuatan-Mu kami tundukkan lawan kami. Berkat nama-Mu kami kalahkan musuh yang menyerbu. Sebab bukan busurku yang kuandalkan, bukan pedangku yang memberi kemenangan, melainkan Engkaulah yang memberi kami kemenangan atas musuh. Engkaulah yang mempermalukan lawan kami. Maka hanya Engkaulah kebanggaan kami senantiasa. Nama-Mu-lah kami puji sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Leluhur kami mencapai kemenangan bukan berkat kekuatannya, melainkan berkat keperkasaanmu dan cahaya wajahmu. Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya daripadamu jika kamu kembali kepadanya. Namun Engkau membuang dan mengaibkan kami. Engkau tidak lagi mendampingi tentara kami. Engkau membiarkan kami dipukul mundur oleh lawan dan dirampas oleh musuh kami. Engkau menjadikan kami bagaikan ternak sembelihan dan mencerai-beraikan kami di antara para bangsa. Engkau menjual umat-Mu tanpa harga dan menganggap kami tak bernilai. Engkau menjadikan kami bahan celaan tetangga, ejekan dan olok-olokan di lingkungan kami. Nama kami dipakai sebagai sindiran oleh para bangsa, sebagai lelucon oleh khalayak ramai. Kehinaan menghantui kami sepanjang hari. Kami malu dan kehilangan muka, sebab musuh mengumpat dan memfitnah kami. Mereka menyerang dan membalas dendam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya daripadamu jika kamu kembali kepadanya. Bangunlah ya Tuhan, janganlah marah terus-menerus. Segala macam cerca menimpa diri kami, namun kami tidak lupa akan Dikau. Tidak pula melanggar perjanjian-Mu. Hati kami tidak mengingkari Engkau, dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Engkau mematahkan hati kami dan meliputi kami dengan kegelapan. Seandainya kami lupa akan Allah kami atau menadahkan tangan kepada dewa lain, masakan Allah tidak mengetahuinya?
Ia akan menyelami segala lubuk hati. Sesungguhnya karena Engkaulah kami di pantai sepanjang hari, dan diperlakukan sebagai domba sembelihan. Bangkitlah, mengapa Engkau tidur ya Tuhan kami? Bangunlah, janganlah marah terus menerus. Mengapa kau palingkan wajahmu daripada kami? Mengapa penindasan dan kemalangan kami tidak kau hiraukan? Kepala kami ditundukkan sampai mencium debu. Tubuh kami tertiarap melekat di tanah. Bangkitlah untuk menolong kami. Bebaskanlah kami demi kasih setiamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bangunlah ya Tuhan, janganlah marah terus menerus. Bacaan dari kitab Nabi Yeremia, bab 4 ayat 5-8, dilanjutkan dengan ayat 13-28. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Lihat, ia naik seperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai, kudanya lebih tangkas daripada burung raja wali. Celakalah kita, sebab kita dibinasakan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Dengar orang memberitahukan dari Dan, mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa, sungguh ia datang. Kabarkanlah di Yerusalem, pengepung datang dari negeri yang jauh, memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda.
seperti orang-orang yang menunggui ladang mereka mengelilinginya dari segala pihak. Sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Aduh, dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh, dinding jantungku, jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku mendengar bunyi sangkakala pergi perang. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan, seluruh negeri dirusakkan, kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala itu? Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur bau dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat, ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena hal ini bumi akan berkabung, dan langit di atas akan menjadi gelap, sebab aku telah mengadakannya. Aku telah merancangnya. Aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Apologia, tulisan-tulisan kemartiran Santo Justinus Martir dari abad kedua, pasal ke-15 yang diajarkan oleh Kristus, bagian kedua. Dan mengenai kasih kami bagi semua orang, diajarkannya demikian. Jika kamu mengasihi mereka yang mengasihi kamu, hal baru apa yang kamu lakukan? Sebab bahkan mereka yang berbuat cabul melakukan hal ini. Namun aku berkata kepadamu, berdoalah bagi musuh-musuhmu, dan kasihilah mereka yang membencimu, dan berkatilah mereka yang mengutukmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiayamu secara hina. Dan agar kami memberi kepada mereka yang membutuhkan, dan jangan mencari kemuliaan. Dia berfirman, berilah kepadanya yang meminta, dan darinya yang ingin meminjam, janganlah kamu berpaling. Sebab jika kamu memberi kepada mereka yang darinya kamu berharap untuk menerima, hal baru apa yang kamu lakukan? Bahkan pemungut cukai melakukan hal ini.
Jadi janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan di mana perampok membongkarnya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya. Sebab apa untungnya bagi orang jika ia mendapatkan seluruh dunia, namun kehilangan jiwanya? Atau apa yang akan diberi orang sebagai ganti bagi jiwanya? Karena itu kumpulkanlah harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan hendaklah kamu baik hati dan berbelas kasih, sama seperti Bapamu adalah baik hati dan berbelas kasih, yang menjadikan mataharinya terbit atas orang-orang berdosa dan orang-orang benar, dan orang-orang jahat. Janganlah kamu mengkhawatirkan makananmu atau pakaianmu. Bukankah kamu lebih baik dari burung-burung dan hewan-hewan, dan Allah memelihara mereka? Karena itu, janganlah kamu mengkhawatirkan makananmu atau pakaianmu, sebab Bapa surgawimu tahu bahwa kamu membutuhkan hal-hal ini. Namun carilah lebih dahulu kerajaan surga, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Sebab di mana hartanya berada, di sana juga hati orang berada. Dan janganlah kamu melakukan hal-hal ini untuk dilihat manusia, sebab dengan demikian kamu tidak mendapat upah dari Bapamu di surga. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan Allah kami mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang sedang terpuruk karena belenggu dosa. Patahkanlah ya Tuhan belenggu kelekatan terhadap dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih dan pengharapan, sehingga mereka pada akhirnya beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah mereka rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka masih dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tetap mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa juga bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah segala kuasa, milik-Mu-lah segala kebaikan. Tanamkanlah dalam umat-Mu cinta akan Dikau, dan binalah segala yang baik dalam diri kami. Murnikanlah semangat ibadah kami, dan teguhkanlah dengan kasih setia-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.